dan menerangkan kitab secara ringkas Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, dan pembahasan kita terakhir bahwasanya Imam Abu Dawud As-Sijistani, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau menyusun suatu kitab khusus yang beliau beri judul Kitab Tafarrud, di halaman ke-22 ya. Disebutkan di sana bahwasanya Imam Abu Dawud As-Sijistani menulis suatu kitab khusus yang mengumpulkan riwayat-riwayat hadis-hadis dari setiap negeri, yang hadis-hadis tersebut tidak dijumpai diriwayatkan oleh penduduk negeri yang lain. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh suatu penduduk negeri dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud dalam satu bab, yang hadis-hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh penduduk negeri yang lain. Misal Madinah, jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh penduduk Madinah dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud dalam satu bab, dan hadis tersebut tidak dijumpai diriwayatkan oleh penduduk Mekah, tidak juga oleh penduduk Taif, Kufah, Basrah, dan yang lainnya ya. Nah, Imam Abu Dawud menyusun kitab tersebut yang berjudul At-Tafarrud, yang beliau yakni apa? Kumpulkan hadis-hadis penduduk negeri khusus. Ada hadis Madaniyin, ada hadis Makiyin, ada hadis Kufiyin, Iraqiyin ya, Kufiyin, Basriyin, dan seterusnya. Iya. Yang ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwasanya menolak hadis semata-mata karena tidak diriwayatkan oleh Ahlul Hijaz, itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, ya, tidak menerima riwayat dari penduduk negeri yang lain andai kata tidak memiliki asal dari Hijaziyin. Ini pendapat yang tidak diridhoi oleh mayoritas ulama. Bahkan mayoritas ulama mereka berhujjah dengan hadis-hadis Iraqiyin, Kufiyin, Misriyin, dan yang lainnya, walaupun tidak memiliki asal dalam riwayat apa? Hijaziyin. Yang saya terangkan di sini sekali lagi apa? Bukan dalam rangka hendak membantah Hijaziyin, bukan ya, tetapi kita hendak menjelaskan mengapa Hijaziyin berpendapat seperti itu. Dan Imam Abu Dawud kumpulkan dalam suatu kitab Tafarrud. Ya, Tafarrud itu istilah umum jemaah. At-Tafarrud itu istilah umum. Ya. Yang menjelaskan yang pertama, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh penduduk suatu negeri yang tidak diriwayatkan oleh penduduk negeri yang lain. Ini at-tafarrud. Atau kemudian hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi, di mana rawi lain tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut. Contohnya apa? Hah? Antum pernah belajar hadis Arba'in An-Nawawiyah? Hadis Innamal A'malu Binniyat itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, betul? Ya enggak? Coba kalau antum baca hadis penjelasan Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis Innamal A'malu Binniyat, hadis pertama dalam Arba'in An-Nawawiyah itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Jadi itu tafarrudnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meriwayatkan hadis tersebut seorang diri, di mana tidak ada sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Iya. Atau jemaah yang ketiga, model tafarrud yang ketiga, seorang imam ahli hadis meriwayatkan tambahan lafadz hadis yang tidak ditemukan di dalam riwayat yang lain. Iya. Ini contohnya apa? Saya langsung bawa kepada contoh nyata tentang masalah menggerak-gerakkan jari di dalam apa?
tasyahud. Hadis menggerak-gerakkan jari di dalam tasyahud asalnya adalah riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujar. Betul ya? Dari sahabat siapa? Wa'il bin Hujar. Kemudian diriwayatkan oleh banyak orang ulama satu tobakoh. Tobakoh itu ini. Tobakoh itu apa ya? Liting, satu tingkatan ya. Tobakoh itu apa? Liting, satu tingkatan. Jadi ini Wa'il bin Hujar. Ini Wa'il bin Hujar ini sahabat. Ya. Kemudian diriwayatkan kepada beberapa orang tabi'in. Anggaplah ini satu, betul? Dua. Kemudian dari sini diriwayatkan lagi 3, 4. Ini meriwayatkan lagi 5, 6. Ini namanya satu tobakoh. Satu apa? Satu tingkatan. Kalau bahasa kita satu liting ya. Ini satu tobakoh. Liting ya, betul ya? Hah? Betul ya? Ini satu tobakoh. Jadi Wa'il bin Hujar, saya ambil contoh satu, masalah menggerak-gerakkan jari di dalam tasyahud. Maklum ya, ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Betul? Apakah menggerak-gerakkan jari dalam tasyahud itu betul atau tidak, riwayatnya ada khilaf. Saya ambil contoh satu. Itu hadisnya cuma bersumber dari sahabat Wa'il bin Hujar. Nah, Wa'il bin Hujar meriwayatkan hadis ini kepada beberapa orang tabi'in. Nah, ini satu tobakoh. Ya. Di bawah ini kan ada periwayat lagi. Ini tobakoh yang berikutnya. Gitu ya. Dari sini juga ada yang meriwayatkan, betul? Berarti ini tobakoh yang berikutnya. Iya toh? Nah, di tobakoh ini ya, ini banyak meriwayatkan. Ada sekitar 20 orang. Berapa orang? 20 orang. Dari 20 orang ini hanya satu orang yang meriwayatkan secara jelas dan tegas, berisyarat itu dengan menggerak-gerakkan jari. Berarti selebihnya, yakni kurang lebih 19 orang tidak menggerak-gerakkan jari. Satu orang ini namanya Zaidah bin siapa? Bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah. Jadi dari tobakoh ini ada 20 orang yang meriwayatkan hadis, kurang lebih. Bahkan sebagian ulama ada yang mengumpulkan kurang lebih ada 28 orang. Hanya satu orang dalam riwayat ini, dalam tobakoh ini, yang menjelaskan tentang menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Dia namanya Zaidah bin Qudamah. Adapun yang selebihnya, anggaplah 19, tidak ada isyarat menggerak-gerakkan jari. Betul ya? Paham ini? Paham? Berarti Zaidah bin Qudamah tafarrud di dalam tabakoh ini. Dia menyendiri di dalam lafaz menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Tafarrud. Kita kan lagi bahas apa? Tafarrud ya. Tafarrud itu ada berapa, ikhwan? 1. Apa tadi? Udah saya sebut kok. Hah? Diriwayatkan oleh penduduk suatu negeri yang tidak diriwayatkan oleh penduduk negeri yang lain. 2, diriwayatkan oleh seorang rawi di mana tidak ada rawi lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Contohnya apa? Inamal a'malu binniyat. 3, apa? Ini dia, Zaidah bin Qudamah. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi, 20 orang, betul? Tetapi dalam riwayat Zaidah ada tambahan menggerak-gerakkan jari. Jarinya itu digerak-gerakkan. Maka masalah menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud itu tafarudnya Zaidah bin Qudamah. Diterima nggak riwayatnya Zaidah bin Qudamah? Diterima nggak? Kenapa diterima? Diterima nggak riwayatnya Zaidah bin Qudamah? Kalau kemudian Zaidah bin Qudamah ini seseorang yang, Zaidah bin Qudamah ini orang yang kuat riwayatnya, ya, dan orang-orang yang meriwayatkan yang satu tobakoh sama dia sama-sama kuat. Di sini ada Sufyan ibnu Uyainah, di sini ada Yahya al-Qattan. Ini imam-imam ahli hadis. Jadi Zaidah ibnu Qudamah seorang perawi yang kuat menyelisihi riwayat perawi kuat yang lain.
Saya ulangi kalimatnya. Zaidah ibnu Qudamah, seorang perawi kuat, menyelisihi riwayat perawi kuat yang lain. Betul? Kalau perawi kuat menyelisihi riwayat perawi kuat yang lain, dalam istilah hadis, nama hadisnya syad. Apa? Syad. Apa syad? Seorang perawi kuat, Zaidah bin Qudamah kuat hafalannya. Seorang perawi kuat menyelisihi riwayat perawi kuat yang lain, dalam istilah hadis namanya syad. Kalau seorang perawi lemah menyelisihi riwayat perawi kuat, apa istilahnya? Hah? Apa? Kalau seorang perawi kuat menyelisihi riwayat perawi kuat yang lain, istilahnya syad. Kalau seorang perawi lemah menyelisihi riwayat perawi kuat yang lain, istilahnya apa? Munkar. Betul. Ahsan. Munkar. Istilah munkar ini seorang perawi lemah yang menyelisih riwayat perawi kuat. Betul? Maka hadis munkar itu pasti lemah. Kalau hadis syad belum tentu. Makanya Syekh Albani menguatkan riwayat Zaidah bin Qudamah. Lihat ini. Adapun Syekh Mukbil enggak. Letak masalahnya pada Zaidah bin Qudamah. Ini apa ya? Ini tafarut yang ketiga. 1, 2, 3. Apa tafarut yang pertama? Diriwayatkan oleh penduduk negeri secara khusus. Yang kedua, contoh riwayat yang pertama apa? Tentang hadis apa? Puasa 6 hari bulan Syawal. Udah saya sebutkan tadi sebelum kita sholat maghrib ya. Yang kedua apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Sahabat lain tidak ada riwayatnya. Ada riwayat-riwayat dari sahabat yang lain tetapi lemah. Yang sahih hanya dari Umar bin Khattab. Yang ketiga, itu dia. Yang ketiga apa? Ada tambahan di dalam lafadz yang tidak dijumpai di dalam lafadz yang lain. Ada sih beberapa macam tafarut, tapi kita cukupkan 3 aja. Baik. Ya. Kita lanjut kepada yang keberapa sekarang? Sebab yang keempat. Sebab yang keempat, halaman yang ke-22. Sebab yang keempat. As-sababur rabi', sebab yang keempat. Istirathu fil khabari wahid. Istirathu fi khabari wahid adli hafid syurutan yukhalifuhu fiha ghairuh. Sebab yang keempat, seorang imam mensyaratkan di dalam kabar yang ahad. Tulis aja dulu, ntar kita datangkan penjelasannya. Seorang imam mempersyaratkan di dalam kabar yang ahad, yang diriwayatkan dari seorang yang adil lagi hafid, suatu persyaratan yang menyelisihi atau berbeda dengan persyaratan imam-imam yang lain. Apa lagi ini ya? Apa ini? Seorang imam ahli hadis atau seorang imam dari kalangan kaum muslimin mempersyaratkan, khususnya di dalam khabar ahad, hadis ahad,
yang diriwayatkan dari seorang perawi yang adil lagi hafid, persyaratan yang berbeda dari imam-imam yang lain. Jadi jemaah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hadis ya secara apa? Secara jalur periwayatan terbagi menjadi dua. Hadis secara jalur periwayatan terbagi menjadi apa? Menjadi dua. Yang pertama apa? Mutawatir, betul? Yang kedua apa? Ahad. Yang pertama apa? Mutawatir. Yang kedua ahad. Beda antara mutawatir dan ahad ini di mana sih letaknya? Di letak periwayatnya dalam satu tobakoh. Tobakoh yang mana? Ini ya. Ini satu tobakoh nih. Betul. Kalau hadis ahad, hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang pada salah satu tobakohnya kurang dari 10 perawi. Kurang dari 10. Apa hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan yang pada sanadnya pada salah satu tobakoh, apalagi lebih dari satu tobakoh, kurang dari apa? 10 perawi. Jadi kalau hadis nih dari sisi Rasul, betul? Kemudian ke sahabat, ya, betul. Kemudian sahabat ini meriwayatkan hanya kepada satu orang tabi'in. Ini hadis ahad ini. Betul ya? Kalau seorang sahabat meriwayatkan kepada 10 orang tabi'in, bukan hadis ahad, sudah jadi hadis mutawatir. Jadi tobakohnya ada 10 orang. Tapi di bawah tobakoh ini misalnya apa? 2, sudah jadi ahad lagi. Kenapa 2? Kenapa jadi ahad? Karena pada salah satu tobakohnya kurang dari 10. Jadi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan yang di dalam salah satu tobakohnya kurang dari 10 perawi. Ini kalau kita pakai definisi hadis ahad dan mutawatir di sisi As-Suyuti. Kita pakai sisi As-Suyuti ya, dalam Tadribur Rawi. Jadi kalau ini misalnya 10, ini 20, ini 30, tiba-tiba jadi 5 ahad. Betul? Ya. Dan ingat ya, sisi mutawatir dan ahad tidak ada pada sahabat, tetapi ada di tobakoh bawahnya. Maklum ya, sisi mutawatir dan ahad tidak ada pada sahabat, tetapi ada di tobakoh di bawahnya. Maklum? Nah, hadis ahad 10. Kalau hadis mutawatir di atas 10. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang kehujahan hadis mutawatir. Sebagaimana mereka juga tidak berbeda pendapat di dalam kehujahan hadis ahad. Ini mazhab Ahlus Sunnah ya. Yang berbeda pendapat dengan ini adalah apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah menganggap hadis ahad bukan hujjah. Dan kemudian pemahaman Mu'tazilah ini diwarisi oleh Mu'tazilah gaya baru. Ahlus Sunnah berpendapat hadis mutawatir dan hadis ahad dengan syarat. Apa kata Ibnu Taimiyah tadi syaratnya? Apa tadi? Adil, hafid. Betul? Betul enggak? Hadis ahad yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil lagi hafid. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil lagi hafid, diterima tidak riwayatnya? Diterima, betul? Maka di sisi Ahlussunnah, hadis ahad diterima dengan syarat diriwayatkan dari sisi seorang perawi yang adil lagi hafid. Jadi bukan masalah mutawatir dan ahadnya, tetapi siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Apakah perawi yang tersifati dengan adil dan hafid? Kalau iya, diterima. Tetapi permasalahannya bukan di dalam menerima hadis ahad yang diriwayatkan perawi yang adil lagi hafid, tetapi syarat menerima hadis ahad. Beda atau sama? Beda. Kita beri contoh ya. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya?
Lanjut ya. Ada hadis ahad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam masalah ini. Kita baca dulu kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka bersepakat menerima hadis ahad. Bersepakat mereka secara umum, mereka bersepakat menerima hadis ahad. Cuma ketika mereka bersepakat menerima hadis ahad, mereka berbeda pendapat tentang persyaratan menerima hadis ahad. Ada yang tanpa syarat sama sekali, ada yang memberikan persyaratan. Ya, bukan mereka tidak menerima tetapi dengan syarat. Nah, di antara syaratnya Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan apa? Lihat buku kita, masih di halaman yang ke-22. Ya, masih halaman yang ke-22. Mithla ishtirati ba'dihim ardal hadis ala kitabi was sunnati. Misal, kata Ibnu Taimiyah, ada sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menerima hadis ahad, akan tetapi mereka mempersyaratkan hadis ahad tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka terima, tapi dengan syarat harus dihadapkan, harus didudukkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gambarannya masih menerawang ya. Saya berikan satu contoh hadis ahad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ahad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis ahad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim yang dikeluarkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bi yamini wasyahadin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hukum dengan persaksian seseorang dan sumpah orang yang lain. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Antum bisa googling hadis ini. Ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah memutuskan hukum berdasarkan persaksian dan sumpah. Berdasarkan apa? Persaksian dan sumpah. Ini hadis riwayat Imam Muslim tetapi ahad. Antum jangan tanya ahad itu apa, udah diterangin ya. Jadi Rasul menerima apa? Rasul memutuskan hukum berdasarkan persaksian seseorang dan sumpah. Berarti yang bersumpah ini siapa? Orang yang sama atau orang yang lain? Orang yang sama atau orang yang lain? Orang yang lain. Ya. Rasul memutuskan hukum berdasarkan persaksian dan sumpah orang yang lain. Saya berikan gambaran. Ada seorang hakim hendak memutuskan hukum, betul? Kemudian mencari saksi, dan ada yang bersaksi satu orang, hanya satu orang yang bersaksi, tapi datang orang kedua yang dikenal jujur, tidak pernah terbukti berdusta, betul? Dan dia bersumpah bahwasanya apa? Persaksian orang yang ini bisa diterima. Jadi orang ini bersumpah menguatkan persaksian orang ini. Paham itu? Hadis ini jemaah, hadis ahad. Diterima atau tidak hadis ini? Sebagian ulama tidak menerima hadis ini. Kenapa? Karena ketika dihadapkan dengan Al-Quran, Al-Quran menunjukkan sesuatu yang lain. Antum lihat di dalam surat apa? Ya? Iya. Sebagian ulama tidak menerima hadis ini. Karena di dalam Al-Quranul Karim ya, disebutkan di sana wastahidu syahidaini min rijalikum
fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa amra'atani, maka hendaklah ada dua orang di antara kalian yang mempersaksikan. Apabila tidak ada dua orang laki-laki yang mempersaksikan, maka seseorang laki-laki dan apa? Dua orang perempuan. Surat apa, ayat apa ini? Coba dicari. Surat apa, ayat apa? Di googling. Di buku saya nggak disebutkan surat apa, ayat apa ini. Surat apa, ayat apa? Al-Baqarah ayat keberapa? Washtahidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakun rajulaini farajulun wa imra'atani. Hendaklah ada di antara kalian dua orang yang bersaksi dari kalangan laki-laki. Apabila tidak ada dua orang laki-laki yang bersaksi, maka satu orang laki-laki dengan dua orang wanita. Surat apa, ayat apa? Al-Baqarah ayat keberapa? Antum bagaimana laki-laki malah nggak tahu tuh, perempuan tuh. Termaksud saya nih nggak tahu nih ayat berapa nih. Perempuan yang nyaut. Hah? Kuota mereka, internet mereka lebih cepat ya. Apa sih kandungan dari ayat ini jemaah? Kandungan dari ayat ini apa? Harus ada dua orang yang bersaksi dari kalangan laki-laki. Kalau tidak ada dua orang yang bersaksi dari kalangan laki-laki, maka apa? Satu orang laki-laki yang bersaksi dan dua orang perempuan yang bersaksi. Betul? Adapun hadis riwayat Imam Muslim, Rasul memutuskan hukum berdasarkan persaksian satu orang dan sumpah orang yang kedua. Bertentangan enggak? Bertentangan enggak? Hah? Makanya Al-Ahnaf dalam mazhab Hanafi hadis tadi ditolak. Karena apa? Ketika a'rada bi kitabillah dihadapkan kepada Al-Quran, bertentangan. Mereka bukan menolak hadis ahadnya, bukan, tetapi mereka mempersyaratkan hadis ahad bisa diterima kalau kemudian cocok sesuai dengan apa? Al-Quranul Karim. Ini contohnya. Makanya Al-Ahnaf menolak ini, menolak hadis tersebut. Walaupun kemudian di sana ada apa? Ada pembicaraan bagaimana cara mendudukkannya. Apakah hadis ini ditolak ataukah kemudian di sana bisa dijamak? Begitu ya? Saya tidak bahas masalah ngejamaknya, enggak. Ini pembicaraan yang lain. Ada buku bagus sekali, judulnya Qawaid fit Tarjih. Kaidah-kaidah di dalam mentarjih pendapat para ulama. Ini buku bagus sekali. Ditulis oleh Syekh Khalid Mahmud Al-Juhaini. Bagus sekali. Jadi hadis tadi, riwayat Imam Muslim tadi, kalau antum googling insya Allah ketemu itu. Rasul memutuskan hukum berdasarkan persaksian seseorang dan sumpah orang yang kedua. Sumpah orang yang kedua ini menguatkan persaksian yang pertama. Orang yang kedua ini mengatakan orang yang pertama ini jujur, tidak berdusta, dan orang yang kedua ini memang tersifati sebagai orang yang jujur. Adapun di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan washtahidu syahidaini min rijalikum, maka hendaklah dua orang bersaksi. Kalau nggak ada dua orang, satu orang laki-laki, dua orang perempuan, bukan satu orang laki-laki dan ada orang yang menguatkan sumpahnya. Nggak begitu kan? Nah, ini permasalahan pelik dalam masalah ini, ya. Tayyib. Iya. Jadi Al-Ahnaf bukan cuma Hanafiyah saja, tetapi sebagian ulama memiliki persyaratan khusus di dalam menerima hadis ahad. Ada yang kemudian tidak boleh bertentangan dengan zahir Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Ada yang kemudian hadis ahad tersebut harus dibawa oleh seorang perawi yang faqih lagi alim, dan seterusnya. Tayyib. Ini sebab yang keberapa? Sebab yang keempat. Sebab yang kelima. Sebab yang kelima. Jadi, kenapa Hanafiyah menolak hadis riwayat Imam Muslim? Nggak segampang itu, bos.
Nah, begitu. Nggak beres ini Imam Abu Hanifah menolak hadis riwayat Imam Muslim. Nggak segampang itu, bos. Kita lagi berbicara tentang sosok Abu Hanifah, imam yang makbul di sisi kaum muslimin, betul? Yang ketika dia menolak hadis riwayat Imam Muslim tersebut bukan tanpa alasan. Ternyata kemudian apa? Secara zahir hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Di sisi Imam Abu Hanifah, perkara Imam Abu Hanifah benar atau tidak dalam masalah ini itu masalah lain ya. Saya tidak katakan pendapat Imam Abu Hanifah yang menolak hadis riwayat Imam Muslim ini benar. Enggak, itu sesuatu yang lain ya. Ini harus saya tekankan dulu. Majelis kita ini bukan dalam masalah mentarjih di antara pendapat-pendapat ini. Kan begitu ya. Dalam masalah ini Al-Ahnaf keliru dan ada cara mendudukkannya. Bagaimana tadi hadis riwayat Imam Muslim yang ahad tersebut berhadapan dengan Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah, bagaimana cara keluarnya, itulah yang dibahas dalam qawaid tarjih. Begitu ya. Tapi kita jadi tahu loh, oh ternyata Imam Abu Hanifah dan pengikutnya menolak hadis riwayat Imam Muslim bukan karena serampangan, ugal-ugalan, sembarangan, mengikuti hawa nafsu, tetapi ketika itu mereka perhatikan kok beda konteks zahirnya dengan ayat tadi. Jadi ada ta'arud gitu ya, kayaknya ada pertentangan. Iya toh? Begitu. Sebab yang keberapa sekarang? Yang ke-5. Kok yang ke-6 sih? Yang ke-5 ya? Udah mau cepet-cepet selesai ya. Yang keberapa? Yang ke-5. Ini tadi telah kita isyaratkan sebab yang ke-5 ini ya, yakni sebab yang ke-5 ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah an yakunal haditsu qad balaghahu wasabbata indahu lakin nasiyahu. An yakunal haditsu qad balaghahu wasabbata indahu lakin nasiyahu. Hadis itu sampai kepada dia tahu, bahkan dia pernah meriwayatkan, dan hadis itu kuat di sisi dia berhujjah dengan hadis tersebut. Akan tetapi di penghujung hari dia lupa. Nah ini dia kasus Umar bin Khattab tadi. An yakunal hadis qad balaghahu wasabbat indahu. Hadis itu sampai kepada dia. Perkataan hadis itu sampai kepada dia ini berbeda dengan hadis yang tidak sampai sebab pertama. Betul? Sebab pertama hadisnya enggak apa? Enggak sampai. Hadis itu sampai kepada dia dan hadis itu kuat di sisinya. Ini berbeda dengan sebab yang kedua, hadis sampai tapi menurut dia nggak kuat. Betul ya? Hadis itu sampai dan menurut dia kuat, tetapi suatu saat di penghujung hari dia lupa. Nah ini persis seperti kasus yang telah kita jelaskan tadi. Misal hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, telah kita sebutkan tadi hadisnya, antum bisa lihat itu ya. Kemudian antum lihat itu halaman yang ke-23. Jadi ada orang yang kemudian apa? Junub. Umar bin Khattab mengatakan seperti ini, seperti itu. Berguling-guling aja engkau di tanah, kata Umar bin Khattab. Maka apa? Faqala lahu Ammar bin Yasir. Ketemu yang saya baca di halaman ke-23 yang paling atas. Faqala lahu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin. Maka berkata Ammar bin Yasir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ama tazkur iskunta ana wa anta fil ibil. Wahai Amirul Mukminin, kata Ammar bin Yasir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, apakah engkau tidak ingat bahwasanya pada suatu saat aku dan engkau sedang mengendarai unta, lalu engkau junub. Adapun pada waktu itu aku bertanya kepada Rasulullah, Rasul mencukupkan aku untuk bertayamum, ya, dan engkau mempersaksikan hal seperti itu, cukup engkau lakukan begini dan begini, kata Rasulullah. Lalu apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar mengatakan apa?
Faqala lahu Umar, ittaqillah ya Amar. Ketemu yang saya baca? Ittaqillah ya Amar. Bertakwalah engkau wahai Amar. Jadi Umar bin Khattab betul-betul lupa itu. Padahal Ammar bin Yasir mengingat sekali peristiwa tersebut. Umar mengatakan ittaqillah ya Ammar, faqala in syi'ta lam uhaddits bihi. Faqala, kata Ammar bin Yasir, kalau engkau mau, aku tidak menceritakan hadis tersebut, yakni tidak aku sebarkan hadis itu. Ya? Jadi Umar bin Khattab betul-betul lupa itu pernah terjadi pada diri dia. Ya, yakni Umar bin Khattab apa? Melakukan hal seperti itu. Padahal Rasul hadir di hadapan Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir mengatakan cukup bagi engkau begini dan begitu, yakni seperti tayamum. Begitu ya. Umar bin Khattab mengatakan ittaqillah ya Ammar, bertakwalah engkau kepada Allah ya Ammar. Jadi ucapan Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab heran, apa iya betul pernah terjadi hal seperti itu? Iya toh. Maka apa kata Ammar bin Yasir? Kalau engkau mau, aku tidak meriwayatkan hadis itu. Iya. Apa kata Umar? Bal. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau engkau menghendaki, justru kami. Kalau engkau menghendaki, maka aku tidak akan menyampaikan hadis tersebut. Kata Umar, bahkan kami biarkan kamu melakukan sekehendak hatimu. Yakni Umar memperbolehkan Ammar bin Yasir meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Baik. Padahal Umar bin Khattab ya lupa, ya maklum ya. Ada suatu saat, ini keadaan yang lain, ya. Ada suatu saat keadaan yang lain. Kita lihat ini di halaman, masih halaman yang ke-23. Wa ablagh min hadza annahu khataban nasa faqala. Ketemu yang saya baca, wa ablagh min hadza annahu khataban nasa faqala. Dan contoh yang lebih jelas dibanding hadis Ammar bin Yasir tadi adalah suatu saat Umar bin Khattab pernah berkhutbah di hadapan manusia. Apa? Umar bin Khattab pernah berkhutbah di hadapan manusia. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, ya, la yazidu rajulun alayya sadaq azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatihi ila radatuhu. Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, beliau mengatakan di dalam khutbahnya, kalau ada orang yang memberi mahar lebih dari yang diberikan kepada istri-istri dan putri-putrinya Rasulullah, maka aku perintahkan agar kelebihannya dikembalikan. Paham ini? Jadi Umar bin Khattab berkhutbah di hadapan manusia, di hadapan para sahabat pada masa pemerintahannya. Dia mengatakan, kalau ada di antara kalian, yakni para sahabat dan para tabi'in, betul, yang memberikan mahar lebih dibanding apa yang diberikan mahar itu kepada anak-anaknya Rasul, atau mahar itu diberikan kepada istri-istrinya Rasul, maka kelebihannya aku perintahkan untuk dikembalikan. Maksudnya apa jemaah? Ada yang menangkap ucapan Umar ini? Tidak boleh ada seseorang laki-laki yang memberikan mahar lebih dari mahar yang telah diberikan kepada siapa? Anak-anaknya Rasul atau istri-istrinya Rasul. Itu kan Umar berkhutbah seperti itu. Maka kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, seorang wanita ini, seseorang wanita, lanjut ya pembacaan kita. Faqalat, maka berkata seorang wanita, faqalat lahu imra'ah, berkata seorang wanita kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab menyampaikan, jangan ada di antara kalian laki-laki yang memberikan mahar lebih banyak daripada mahar yang pernah diterima oleh anak-anaknya Rasul dan istri beliau. Maka setelah Umar menyampaikan hal tersebut, berkata seorang perempuan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin,
lima tahrimna syai'an ata'nallahu wa iyyahu. Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau telah haramkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perbolehkan untuk kami menerimanya? Bayangkan ini jemaah. Umar mengatakan apa? Enggak boleh memberikan mahar lebih dari yang pernah diterima oleh anak-anaknya Rasul atau yang pernah diterima oleh siapa? Istri-istrinya Rasul. Berdiri seorang wanita dari kalangan sahabiah sambil mengatakan, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kami untuk menerimanya? Kagetlah Umar ya. Kaget Umar. Kok bisa begitu kata? Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ya? Suma qaraat, maka wanita tersebut membaca suatu ayat. Ayat yang dibaca surat An-Nisa ayat ke-20. Ya. Wa ataitum ihdahuna qintaran fala ta'khuzu minhu syai'an. Sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun juga. Artinya apa jemaah? Hah? Mahar yang sudah diberi, berapapun jumlahnya, tidak boleh apa? Dikembalikan. Kira-kira pas surat An-Nisa ini turun, Umar tahu gak? Hah? Kira-kira surat An-Nisa ayat ke-20 ini turun, Umar tahu gak? Tahu. Atau Umar pernah dengar gak ayat ini dibaca oleh Rasulullah? Pernah, tapi Umar lupa. Sampai memutuskan hukum gak boleh ada orang yang memberikan mahar lebih dari apa yang pernah diterima oleh anak-anaknya Rasul dan istrinya. Bukan cuma sekedar gak boleh, kalau ada yang sudah terlanjur ngasih, balikin. Betul? Kemudian ucapan Umar ini disanggah oleh seorang wanita, yang seorang wanita ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, mengapa engkau melarang apa yang telah Allah perbolehkan? Yakni Allah memperbolehkan seorang wanita menerima mahar seberapapun jumlahnya, dan tidak mengapa diambil oleh wanita tersebut. Tidak ada kewajiban atas seorang wanita untuk membalikan atau mengembalikan mahar itu dengan sebab apapun. Betul? Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan kami menerimanya? Umar lupa ayat ini. Sesuatu yang lebih menakjubkan lagi, kata Umar apa? Saya lupa ayat itu pernah turun. Seakan-akan kemudian apa? Ayat ini baru pertama kali dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ayat apa jemaah? Ketika Rasulullah wafat. Betul? Sesungguhnya engkau akan mati wahai Muhammad, sebagaimana mereka juga mati. Apa kata Abu Bakar? Itu ucapan Abu Bakar menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Apa kata Umar? Seakan-akan saya baru dengar ayat ini pertama kali. Berarti kan Abu Umar pernah dengar ayat ini ya, tapi dia lupa. Maka bisa jadi seseorang itu lupa, dan antum nggak boleh kemudian mensifati apa? Itu fatwanya mencela-mencela. Ya akhi, itu fatwanya kadang-kadang ngomong A, kadang-kadang ngomong B, nggak boleh. Apalagi terhadap imam-imam yang diakui sebagai panutan. Betul? Kadang-kadang kita jumpa ini contoh. Saya berikan satu contoh. Imam Ahmad berpendapat di dalam masalah ini, pendapat pertama begitu. Dalam riwayat yang lain, antum sering jumpai lafaz seperti ini? Pernah? Imam Ahmad di dalam masalah ini berfatwa dengan pendapat yang pertama. Dalam riwayat yang lain, beliau berpendapat dengan fatwa yang kedua. Atau di dalam masalah ini, Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Pernah dengar yang model seperti itu? Kira-kira antum mau ngomong apa? Imam Syafi'i mencela-mencela begitu? Hah? Imam Syafi'i mencela-mencela. Kadang-kadang ngomong, ini azan ya? Azan belum kan? Azan ya? Ikhwan, kita ngambil keputusan ya. Antum azan dulu, kita azan dulu. Adapun sholat Isya'nya kita tunda, kita undur. Setelah apa? Selesai sholat Isya, kita pulang. Ya, selesai taklimnya. Tapi begitu? Ya, silahkan antum azan dulu. Kita undur sholat Isya'nya. Ya.
Baik, kita lanjutkan pembahasan kita sedikit lagi ya ikhwan. Kita selesaikan sampai sebab yang kelima ini sebelum nanti kita buka tanya jawab, dan setelah tanya jawab kita baru kemudian sholat isya secara berjamaah insyaallah ta'ala. Maka kita sering jumpai ya di dalam buku-buku fikih misalnya, betul? Disebutkan di sana dalam masalah ini Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Dalam masalah ini Imam Ahmad memiliki 3 atau 4 pendapat. Betul ya? Nah, kita sebagai kaum muslimin berhadapan dengan mereka semisal Imam Syafi'i, Imam Ahmad maupun yang lainnya, jangan langsung kemudian terburu-buru dengan mengatakan mereka na'udzubillah min zalik, mencela-mencela fatwanya, terkadang ngomong A, terkadang ngomong B, terkadang ngomong C. Nggak boleh
sudah diingatkan di awal oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka itu memiliki kedudukan yang tinggi, kehormatan, kemuliaan. Kalau sesama kaum muslimin aja harus loyal, apalagi kepada para ulama semisal mereka, begitu kan? Kalau kemudian kadang-kadang kita mendatangkan suatu pertanyaan, kok di dalam masalah ini Imam Syafi'i, Imam Ahmad punya lebih dari satu pendapat, iya toh? Kira-kira apa jawabannya setelah kita mempelajari ini? Bisa jadi suatu saat Imam Syafi'i berfatwa A, pada saat yang lain beliau lupa pernah berfatwa A, berfatwa B. Mungkin itu? Mungkin sekali. Dan yang namanya lupa adalah sesuatu yang uzur, yakni dimaafkan di dalam syariat kita. Maka ketika para ulama menjelaskan mengapa seorang ulama besar di dalam satu perkara bisa berfatwa lebih dari dua pendapat, sebabnya bermacam-macam. Di antaranya dia lupa pernah berfatwa dengan fatwa sebelumnya, atau kemudian namanya ilmu kan bertambah, betul? Dia di Baghdad berfatwa dengan A, kemudian setelah tiba di Mesir dapat ilmu baru, dia tarik fatwanya, maka dia berfatwa dengan fatwa B. Mungkin itu. Maka di dalam mazhabnya Imam Syafi'i kita kenal adanya dua qaul. Qaul yang pertama qaul apa? Qadim. Yang kedua qaul jadid. Qaul qadim adalah fatwanya Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad. Sedangkan qaul jadid adalah fatwanya Imam Syafi'i ketika beliau berada di mana? Di Mesir. Yang qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i ini itu berbeda. Diklasifikasikan oleh seorang ulama bahwasanya terkadang qaul qadimnya Imam Syafi'i yang benar, qaul jadidnya malah salah. Jadi bukan berarti qaul jadidnya Imam Syafi'i pasti benar gitu loh, iya kan? Tapi sekali lagi kita katakan uzur buat imam sekelas Imam Syafi'i. Bahkan yakni siapa? Umar bin Khattab yang menyaksikan turunnya wahyu, dia mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disanggah oleh wanita tersebut, sebabnya lupa. Makanya kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lihat di halaman ke-25, farajja'a Umar ila qauliha. Ketemu yang saya baca? Farajja'a Umar ila qauliha. Maka Umar bin Khattab rujuk, menarik ucapannya dan rujuk kepada pendapat atau fatwa wanita tersebut. Lihat, ini Umar bin Khattab ya. Ini permasalahannya bukan permasalahan Umar bin Khattab Amirul Mukminin berhadapan dengan wanita. Yang wanita ini bukan siapa-siapa dibanding Amirul Mukminin Umar. Tetapi permasalahannya adalah kebenaran. Kebenaran itu lebih layak untuk diikuti, betul? Ya? Dan ini perkara yang berat loh, serius. Terkadang karena dengan sebab kedudukan, ya, terkadang dengan sebab kedudukan, keutamaan, kemuliaan, jabatan, pangkat, ataupun yang semisalnya, kesalahan yang tampak nyata, dia berkelit. Makanya yang namanya senior sama junior itu semata-mata cuma lama atau sebentarnya ngaji aja gitu loh. Bisa jadi yang junior itu apa? Berada di atas kebenaran dibanding yang senior, betul? Iya toh? Kira-kira lamaan mana Umar dengan wanita ini menyaksikan turunnya wahyu? Nauzubillah, saya tidak hendak merendahkan Umar sedikit pun juga. Umar bin Khattab mulia, sosok yang paling baik setelah seluruh Nabi dan Rasul dan Abu Bakar. Jangan sampai antum salah faham. Saya berlepas diri dari pendapat yang mencaci maki dan menjelekkan Abu Bakar, Umar dan sahabat. Tapi kalau kemudian ditinjau secara fadilah, manzilah, keutamaan, utama siapa Umar dengan wanita ini? Jelas utama Umar. Tetapi Umar adalah sosok yang berjiwa besar ketika dia mengatakan tidak boleh ada siapapun di antara wanita yang mendapatkan mahar melebihi mahar anak-anaknya Rasul dan istrinya Rasul, dan kalian laki-laki nggak boleh ngasih mahar yang melebihi itu. Apabila sudah terjadi, balikin.
Maka perempuan itu mengatakan, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah bolehkan kepada kami? Diam Umar. Diamnya Umar itu dikatakan oleh wanita tersebut. Bukankah Allah berfirman, dia bacakan surat An-Nisa, yang di dalam surat An-Nisa itu tidak ada kewajiban sedikit pun bagi wanita untuk mengembalikan mahar yang telah mereka terima. Nggak ada. Cuman wajib itu, nggak juga wajib sebenarnya, sunat. Kalau kemudian sepasang suami istri telah menetapkan mahar, belum terjadi dukhul, mereka talak. Jadi sepasang laki-laki dan perempuan, betul ya, mereka telah akad, maharnya telah ditetapkan, mereka belum dukhul, belum jima, belum zifaf, belum malam pertama, betul, kemudian talak, mungkin banget ya. Maka di situ disyariatkan bagi perempuan mengembalikan maharnya, sebagaimana disyariatkan bagi laki-laki mengikhlaskan maharnya. Jadi dua-duanya Allah perintahkan bagi laki-laki untuk memberikan maharnya, tidak perlu diminta, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perintahkan kepada wanita untuk membalikan maharnya. Jadi dua-duanya. Cuman di sini, tapi kalau kemudian sudah terjadi dukhul, jima, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi seorang wanita untuk membalikan maharnya, karena itu sudah milik dia. Betul. Maka kemudian Farajja'a Umar ila qawliha. Umar rujuk, yakni menarik fatwanya. Dia kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fatwa wanita tersebut. Waqad kana hafizan li ayati. Padahal Umar itu termaksud orang yang paling hafal terhadap Al-Qur'anul Karim. Hafal Umar, ya, lakin nasiyaha, akan tetapi Umar lupa tentang ayat tersebut. Begitu. Iya. Ini contoh yang menakjubkan. Yang dari sini kita bisa belajar ya, tawaduknya Umar bin Khattab. Kemudian juga kita bisa belajar bahwasanya kebenaran adalah sesuatu yang lebih layak dan wajib untuk diikuti oleh seorang muslim. Ya. Allahu a'lam bissawab. Baik ikhwan, ya, ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Pertanyaannya terkait dengan apa yang sudah kita bahas. Silahkan kalau ada di antara antum yang mau bertanya. Insyaallah ta'ala besok kita akan lanjutkan sebab yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 dan seterusnya. Fadal, ada yang mau ditanya? Iya, kalau ada yang mau ditanya langsung aja. Ada? Kalau tidak ada kita tutup. Ada yang mau ditanya? Ada? Hari insyaallah antum maklum, paham apa yang telah kita sebutkan, jelaskan dari pagi sampai malam ini. Ya, baik sangka saya ya. Saya baik sangka antum paham apa yang telah kita bahas dari kesempatan pagi hingga ya fadol. Oh, ada yang nggak paham. Yang nggak paham juga bagus juga. Silahkan. Perkenalkan diri, identitas, nama, profesi. Silahkan Bang. Bagus. Tahu gak pertanyaan Bang Bowo maksudnya apa? Imam Muslim
Betul, Imam Muslim kan meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah pernah memutuskan hukum berdasarkan persaksian seseorang dan sumpah orang yang lain. Betul? Hadis ini adalah hadis ahad yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, di antara bangunan mazhabnya Imam Abu Hanifah adalah tidak menerima hadis ahad, menerima hadis ahad dengan syarat. Saya koreksi ucapan saya. Menerima hadis ahad dengan syarat. Kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Kenapa diterima dengan syarat? Karena hadis mutawatir, ijma ulama mendatangkan keyakinan yang pasti. Sedangkan ahad, sebagian ulama menghukumi itu zon. Ini masalah lain ya, ada prasangka gitu loh. Nah, Imam Abu Hanifah dan mazhab beliau Al-Ahnaf, kalau pengikut mazhab Imam Abu Hanifah itu biasanya dinamakan Al-Ahnaf, Hanafiyah, mempersyaratkan menerima hadis ahad. Di antara syaratnya adalah dihadapkan kepada Al-Quranul Karim atau sunnah Rasul yang lain. Maka tadi kita berikan contoh, ternyata Al-Quranul Karim menegaskan hendaklah ada dua orang di antara laki-laki kalian yang bersaksi. Apabila tidak dijumpai dua orang laki-laki, maka satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Maklum ini ya. Maka dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Kalau ada persaksian, kalau ada sesuatu, maka wajib menghadirkan dua orang saksi laki-laki. Kalau tidak dijumpai dua orang laki-laki, maka satu laki-laki dan dua orang perempuan. Sekaligus ini menunjukkan persaksian satu laki-laki sebanding dengan dua orang perempuan. Betul? Kalau tidak ada laki-laki sama sekali, bolehkah 4 orang perempuan? Nah, itu masalah lain itu jemaah. Itu masalah lain itu bangunan fikih yang lain. Itu bangunan fikih yang lain itu. Ini bukan matematika, satu orang laki-laki dibanding dua orang perempuan. Jadi kalau dua orang laki-laki nggak ada 4 orang perempuan boleh? Enggak. Para ulama mengatakan, sebagian mereka mengatakan, ini saya agak menyimpang sedikit. Kalau tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh satu laki-laki, dua orang perempuan. Betul? Kalau ternyata tidak ada laki-laki sama sekali, bolehkah bolehkah 4 orang perempuan? Ada yang mengatakan boleh, berdalil dengan apa? Persaksian laki-laki sebanding 2 orang perempuan. Maka kalau kemudian laki-laki ini nggak ada, boleh diganti 2 orang perempuan plus 2 orang perempuan yang lain, 4 orang perempuan. Yang lain mengatakan nggak boleh, wajib menghadirkan satu laki-laki. Jadi bukan matematika. Betul ya? Di antara yang berpendapat ini Laits bin Sa'ad, Imam Laits bin Sa'ad mengatakan nggak boleh. Ada 4 orang perempuan tidak mewakili persaksian yang sah di hadapan mahkamah. Walaupun 4 orang perempuan ini adil, jujur, tidak mewakili, maka apa harus ada 1 orang laki-laki? Begitu. Zohir ayatnya kayak gitu. Allah tidak katakan misalnya kalau tidak ada nih laki-laki 4 orang perempuan jadilah. Allah tidak katakan begitu. Iya toh? 2 orang laki-laki, kalau nggak ada 1 laki-laki 2 perempuan, titik, ayatnya sampai situ. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka bolehlah diganti 4 orang perempuan. Enggak begitu ayatnya. Maka Laits bin Sa'ad memutuskan ini. Taib ya. Nah, ini masalah lain ini. Inilah masuk kepada qawaid tarjih tadi, kaedah-kaedah mentarjih pendapat di antara para ulama. Nah, di antara bangunan mazhab fikihnya Imam Abu Hanifah, kalau ada hadis ahad diterima dengan syarat hadis ahad tersebut tidak boleh bertentangan dengan zahir ayat Al-Quran. Karena kenapa? Ayat Al-Quranul Karim teriwayatkan secara mutawatir. Betul enggak? Kalau kita belajar Al-Quran,
Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir pada setiap tobakohnya. Betul ya? Makanya ada kiroah yang mutawatir, kiroah yang ahad, kiroah yang syad. Kiroah Al-Quran ada berapa? 3, mutawatir, ahad, dan syad. Adapun kiroah yang tadi ada di dalam Al-Quranul Karim itu kiroah mutawatir. Jadi kalau ada pertentangan antara kiroah mutawatir Al-Quran dengan hadis ahad, harus didahulukan apa? Kiroah mutawatir Al-Quran. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Benar gak secara logika? Benar gak? Benar banget. Kalau secara logika benar ya. Tapi apa benar pendapat Imam Abu Hanifah? Nanti dulu. Ini masuk lagi qawaid tarjih. Pertanyaan Bang Bowo. Ini apa yang saya jawab belum menyentuh jawaban. Belum ya Bang ya? Lalu kenapa kemudian Imam Abu Hanifah bisa berpendapat dengan hadis itu tidak diterima, padahal hadis itu riwayat Imam Muslim? Zaman Abu Hanifah dengan Muslim terpaut berapa lama? Untuk diketahui, Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Betul? Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Adapun Imam Abu Hanifah itu kakek gurunya Imam Malik. Berarti Imam Abu Hanifah masanya lebih dahulu dibanding Imam Muslim. Itu jawabannya Bang. Selesai. Apa yang belumnya kenapa? Iya nggak apa-apa. Kenapa? Bagi antum yang mengatakan belum selesai masalahnya, bagus. Di mana letak masalahnya? Apa? Iya betul, enggak, saya bukan nyantangin ribut, bukan. Ini gaya saya ngajar. Afwan ya akhi, kalau antum yang baru pertama kali ketemu aneh nih, apa-apaan kayak ngajak ribut ini orang, enggak, gimana? Ya teman kita nih, ha? Lalu? Nah bagus, itu maksudnya. Kan Imam Muslim ada di bawah bahkan jauh setelah Imam Abu Hanifah, betul? Lalu kira-kira bagaimana Imam Abu Hanifah bisa menolak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Padahal Imam Muslim jauh ada setelah Abu Hanifah. Bagus. Masalahnya berarti belum selesai ya? Ya, antum menyibak permasalahannya. Ikhwan, hadis itu kan telah diriwayatkan oleh ulama-ulama di zamannya dari masa ke masa, betul? Jadi jangan antum bayangkan ketika hadis itu belum diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, hadis itu tidak ada pada zaman Imam Abu Hanifah. Enggak begitu urusannya. Saya ulangi, ketika Imam Muslim belum meriwayatkan hadis itu dan menulis hadis itu di dalam kitab sahihnya, antum jangan bayangkan hadis itu belum ada pada zaman Imam Abu Hanifah. Hadis itu ada, sudah diriwayatkan, iya kan? Sudah ditulis. Tetapi kemudian yang paling terkenal diantaranya menyusun kitab hadis Imam Muslim. Makanya di sana ada musnad Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu meriwayatkan hadis loh. Ada musnad, bukan musnad, muwatta'nya Imam Malik, betul? Ada musnadnya Imam Syafi'i. Antum kalau mau lihat wujud kitab-kitabnya googling aja. Musnad Abu Hanifah, musnadnya Imam Syafi'i, muwatta'nya Imam Malik, yang paling terkenal musnadnya Imam Ahmad. Jadi walaupun Imam Muslim belum memasukkan, walaupun hadis itu belum ada di dalam kitab Sahih Muslim, karena Imam Muslimnya belum ada, belum lahir di muka bumi, bukan berarti hadis itu tidak ada pada zaman Imam Abu Hanifah. Iya toh? Sudah ada hadis itu pada zaman Imam Abu Hanifah. Sudah dikumpulkan oleh ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah, diantaranya Imam Abdullah ibnu Mubarak yang sezaman sama beliau. Kemudian setelah zaman Imam Abu Hanifah datang Imam Malik, datang Imam Syafi'i, datang Imam siapa? Ahmad. Walaupun memang yang terkenal di sisi ahlu sunnah wal jamaah kitab tis'ah, 9 kitab hadis. Apa itu? Bukhari, Muslim. Bukhari Muslim ini Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, bukan Pak Bukhari Muslim. Mana Pak Bukhari Muslim? Imam Bukhari, Imam Muslim, Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, betul? Ahmad, Malik, Ad-Darimi.
Ini 9 kitab pokok hadis di dalam, yakni apa? Mazhab manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi bukan berarti Imam Syafi'i tidak meriwayatkan hadis. Antum bisa lihat di dalam Imam Syafi'i, Ar-Risalah Imam Syafi'i meriwayatkan hadis. Ya, bahkan Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Imam Syafi'i. Dalam Musnad Imam Ahmad itu ada hadis riwayat Imam Syafi'i. Nah, begitu. Baik. Jadi kejawab ya. Ada masalah lain? Ada masalah lain dari pertanyaan Bang Bowo tadi? Enggak ya? Baik. Ada yang mau ditanya lagi? Satu lagi mungkin ikhwan. Ya, jadi walaupun hadis itu belum disusun oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, bukan berarti hadis itu tidak ada. Hadis itu ada, telah menyebar ya di sisi ulama di zamannya. Tapi kemudian memang yang mengumpulkan hadis, mentertibkannya, menyusunnya dalam kitab, sehingga kemudian masyhur di sisi kaum muslimin sampai hari ini 9 orang tadi yang kita sebut sebagai a'immatus sittah, a'immatut tis'ah, imam yang 9. Baik, ada ikhwan? Ya. Betul. Tobaqoh. Hadis ahad. Gimana sebaliknya? Nggak begitu pertanyaannya. Kita perbaiki cara bertanyanya. Sahabat kemudian Tobaqoh pertama, sebut begitu aja, Tobaqoh pertama. Tobaqoh pertama berapa orang? Jadi pertama-tama tidak masuk ke dalam hitungan mutawatir maupun ahad, sahabat dan mudawin hadis. Mudawin hadis itu apa sih maksudnya? Orang yang membukukan hadis. Ya. Jadi andai kata hadis itu hanya diriwayatkan dan ditulis oleh Imam Bukhari, maka Imam Bukhari keluar dari periwayatan Tobaqoh tersebut. Maksud saya begini, yang dihitung Tobaqoh di dalam periwayatan hadis ahad dan mutawatir itu adalah Tobaqoh setelah sahabat. Maklum itu? Ini pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala. Karena sahabat 1 orang dengan 100 orang nggak ada bedanya. Walaupun memang betul sebagian ulama mengatakan Tobaqoh sahabat pun harus dihitung di dalam periwayatan hadis mutawatir atau ahad. Begitu ya. Jadi Tobaqoh sahabat, kalau mau dikatakan hadis itu mutawatir, maka Tobaqoh sahabat pun harus lebih dari 10. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi ada ulama yang lain mengatakan tidak, Tobaqoh sahabat tidak dihitung. Karena tidak ada bedanya hadis itu diriwayatkan oleh 1 orang sahabat dengan 100 orang sahabat, nggak ada bedanya. Kenapa? Apa sebabnya? Tadi pagi telah saya sampaikan. Apa sebabnya? Karena sahabat semuanya adil. 1 orang mereka mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah dan Rasulnya, betul? Tapi ini sebagai sebuah bentuk amanah ilmiah, memang saya sampaikan seperti itu. Ada sebagian ulama yang mengatakan Tobaqoh sahabat pun harus dimasukkan di dalam pembahasan mutawatir dan ahad. Begitu ya. Tapi saya tidak condong kepada pendapat ini. Karena sahabat adil. Tidak ada bedanya hadis itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sendirian, seperti hadis Innamal a'malu binniyat. Dan juga tidak ada bedanya hadis itu misalnya angan-angankanlah diriwayatkan oleh 100 orang sahabat, nggak ada bedanya. Karena sahabat 1 orang hujjah ketika meriwayatkan hadis Rasulullah. Tayyib. Maka pembicaraan Tobaqoh mutawatir ahad itu setelah sahabat. Begitu ya. Dan juga keluar dari pembahasan mutawatir dan ahad ini Tobaqoh tatwin mudawin hadis.
yakni imam-imam yang membukukan hadis. Jadi misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, jadi ini hadis mutawatir atau ahad? Hadis ini ahad. Kenapa? Hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang lain tidak meriwayatkan. Ini salah. Karena tobakoh periwayatan, sedangkan Imam Bukhari bukan yang meriwayatkan hadis tersebut, tetapi apa? Yang membukukan, mudawwin, tatwin hadis. Ini yang kedua. Coba pahami apa? Sedikit dari mustalahul hadis ini ya. Tayyib, ini yang kedua. Nah, pembicaraan mutawatir dan ahad ini pada tobakoh setelah sahabat dan sebelum mudawwin. Begitu. Syarat mutawatir di sisi As-Suyuti, Imam Suyuti, kita pegang As-Suyuti aja dulu, Tadribur Rawi. Betul? Mutawatir itu harus diriwayatkan di dalam setiap tobakohnya lebih dari 10 perawi. Setiap tobakohnya, andai kata tobakoh pertama 10, tobakoh kedua 10, tobakoh ketiga 15, tobakoh keempat 5 jatuh ke ahad. Begitu pula sebaliknya, andai kata tobakoh pertama 5, tobakoh kedua 10, tobakoh ketiga 15, ahad. Jadi syarat mutawatir seluruh tobakohnya harus di atas 10. Itu syarat mutawatir. Maka hadis mutawatir jumlahnya nggak banyak. Nggak banyak hadis mutawatir. Kalau kemudian diwajibkan berhujjah hanya dengan hadis mutawatir, dan ini mazhab Mu'tazilah yang buruk, Mu'tazilah ini yang berpemahaman seperti ini, mazhab Mu'tazilah yang buruk, maka apa? Hilang hampir sebagian besar syariat Islam. Betul? Karena hadis mutawatir nggak banyak, apalagi kalau kemudian memasukkan tobakoh sahabat sebagai perhitungan hadis mutawatir. Betul ya? Yakni hadis itu harus mutawatir dari tobakoh sahabat. Hanya ada satu hadis mutawatir dari tobakoh sahabat. Hadis apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabahu maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Ini kalau kemudian tobakohnya dipersyaratkan dari sahabat. Coba antum bayangkan. Ya, maka syarat mutawatir seluruh tobakoh setelah sahabat dan sebelum mudawin harus berjumlah di atas 10. Ingat, di atas 10 ini persyaratan yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi. Karena ternyata sebagian ulama juga mengatakan bukan 10. Ya, 15, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan ya berlebih kurang. Tapi pakai untuk sementara persyaratan As-Suyuti dalam Tadribur Rawi. Baik, ada lagi? Paham ini ya? Iya. Ada lagi, Ikhwan? Ada? Kita cukupkan ya. Baik ya, kita cukupkan ya sampai di sini. Dan antum murojaah ya, apa yang sudah kita pelajari ini murojaah. Punya waktu lama nih, dari jam 8 malam sampai besok jam 9 pagi murojaah ya. Sehingga ketika antum memurojaah, insyaallah taala yang paham tambah paham, yang tidak paham akan ketemu dalam bentuk pertanyaan. Betul? Kadang-kadang orang yang nggak bertanya itu bukan artinya dia paham, tetapi dia nggak ngerti apa yang mau ditanyakan. Tapi zon saya antum paham, husnuzon saya antum paham. Ya, ini bentuk husnuzon saya. Jadi kalau antum murojaah, yang paham insya Allah tambah paham, yang tidak paham akan ketemu dalam suatu bentuk pertanyaan. Insya Allah ta'ala majelis kita akan kita lanjutkan besok pagi jam 9 ya, dan kita tutup kesempatan malam ini dengan mengucapkan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.